Alhamdulillahi kama 'allamana an nahmad as-salatu wassalamu ala asyrafil khalqi nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. Pengurus Masjid Jami' Muhajirin yang saya hormati, guru-guru, ustadz, imam, stawati, dan jamaah sekalian, ayah, bunda yang insya Allah semua kita ditatap Allah dengan pandangan rahmat. Alhamdulillah, syukur ini subuh masih diizinkan Allah untuk bisa jamaah. Inna salatal fajri kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat salat subuh kita ini dilihat, sehingga malaikat waktu subuh selesai, habis waktu subuh balik, habis waktu subuh naik. Memang ditugaskan begitu dia. Kemudian mereka melapor, ditanya sama Allah, kau tinggalkan dalam keadaan apa mereka? Kemudian malaikat berkata, kami tinggalkan mereka Allah dalam keadaan mereka sholat subuh. Ya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan turun ke dunia itu cuma 2 kali, awal hari, ujung hari. Maka semua simbol-simbol perpindahan waktu itu dijadikan Allah ada waktu untuk mengecas kembali kedekatan kepada Allah, ya, mengecas kembali kedekatan kepada Allah. Maka subuh dan maghrib, ya, subuh dan maghrib, malaikat turun ke dunia. Sedang apa mereka? Mereka ibadah. Dan ketika mereka melapor, datang shift kedua gitu Pak, ditanya sama Allah, sedang apa mereka? Sedang ibadah. Allah ingin membanggakan hambanya yang bernama manusia di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah, barakallahu fikum. Maka kita banyak-banyak syukur, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana mengukur diri kita, ibadah kita sudah diterima Allah atau tidak? Kalau kita selesai ibadah, kita semakin berterima kasih kepada Allah. Kalau semakin rajin kita ibadah, semakin congkak kita dan membandingkan dengan tetangga, aku rajin sholat, tetangga aku ini tidak tahu awak lah tua nak jadi apa dia tidak sholat. Selagi ada rasa itu dalam hati kita, istighfar banyak-banyak, minta hati yang baru sama Allah. Ya. Madakhil syaitan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sangat dakik, sangat banyak sekali. Salah satunya itu tadi, ya, membuat dengan ibadah kita justru menjadi semakin merasa lebih baik daripada orang lain. Itu tidak boleh. Jadilah baik, tapi jangan pernah merasa baik. Maka ini untuk saya dan untuk kita semua, ya, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang semakin baik insyaallah. Perbanyak alhamdulillahi rabbil alamin. Atas semua keadaan kita ucapkan itu, dan kita bersolawat kepada Nabi dengan ungkapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah, bunda, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan berbicara tentang bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di sekelilingnya mengajarkan kita tentang berinteraksi dengan masalah. Nabi itu semuanya hidayah, semuanya petunjuk, termasuk dalam menghadapi masalah pun adalah petunjuk bagi kita. Jangan sampai kita menghadapi masalah dengan versi kita masing-masing. Apalagi kalau anak muda sekarang istilahnya baperan, ya, bawa perasaan. Ketika mendapati masalah, dia baper, kemudian mengambil langkah untuk mengatasinya, salah langkah karena tidak melihat bagaimana, tidak belajar bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan beliau.
Jadi kalau ada yang berpikir kita pengajian apa pagi ini, sudah jelas Pak ya, sudah disebutkan temanya di awal ya. Bahwa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan masalah yang ada. Semua yang namanya manusia, semuanya yang namanya hidup itu pasti punya masalah. Dan letaknya bukan di masalah, tapi letaknya adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Di dalam kamar mandi ada kecoa. Risih apa tidak itu Pak? Kamar mandi rumah kita tuh lah. Ada kecoa, kita risih. Kita jalan ke lapangan bola, di lapangan itu ada sapi 20. Risih apa tidak gitu? Hah? Di rumah kita kamar mandi 2 kali 2 meter, 2 kali 1,5. Ada kecoa satu, risih kita ya. Nah sekarang kita jalan ke lapangan bola. Di lapangan itu ada 20 sapi. Risih apa tidak gitu? Tidak. Besak mana sapi dengan kecoa? Tapi kenapa di lapangan kita tidak risih, di kamar mandi kita risih? Bukan masalah kambing, sapi atau kecoanya. Yang jadi masalah adalah Anda berada dalam ruang yang sempit. Begitu pula hati manusia. Ketika berada hatinya ini kecil, kecil saja masalahnya, bingung dia. Kalau hatinya kecil, tidak usah besar masalah Pak. Rokok sikok, sebatang, tidak katik, pening dia. Tapi kalau hatinya ibarat lapangan bola luas, pandangannya luas, 20 sapi tidak jadi masalah. Ya, jadi masalahnya bukan pada sapi atau kecoanya, tapi pada kamar mandi dan lapangannya. Maka jadilah, milikilah hati seperti hati lapangan bola yang luas, jangan hati sempit, jangan menjadi pikiran yang sempit. Pertama, tidak ada yang tidak punya masalah dalam hidup. Maka kita belajar dari Nabi bagaimana Nabi mengatasi masalahnya. Apakah orang soleh itu nggak ada masalah? Salah itu. Kalau berharap tidak kata masalah mati baik. Iya Pak. Anak kecil masalah punya banyak masalah. Dibangunkan pagi-pagi subuh-subuh oleh bapak, dipaksa mandi masih dingin, itu masalah. Dipaksa sekolah banyak tugas lagi masalah, sehingga anak kecil selalu berpikir alangkah lemak orang besar. Biar Pak, nggak apa-apa. Ini bukan masalah. Ada satu kitab ditulis tentang kucing. Kenapa ya? Sebabnya beginilah. Sedang pengajian, tiba-tiba kucing datang. Waktu itu jamaah mengira kucing ini masalah. Jadi diusir dengan kasar. Maka ditulislah satu buku tentang kucing, hadisnya ada. Hadisnya sahih. Ketika Nabi berkata tentang kucing, kucing itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang mutawifin. Dia senangnya keliling-keliling di dekat kita. Dan kucing itu suci. Ya, kucing itu suci. Walaupun tidak halal. Ya. Jangan karena saya bilang suci kemudian nanti dipikir halal. Ada satu sahabat Nabi, sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr. Dia ini penyayang kucing. Kemana-mana dia main sama kucing. Ternyata Nabi senang melihat dia. Abdurrahman bin Sakhr diganti namanya. Kata Nabi, ya Abahur, hei bapak kucing. Maka kita kenal dengan sahabat mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadisnya terbanyak 5.741 hadis. Abu Hurairah. Nah, lari ke kucing deh. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan masalah? Semua yang hidup ini diberikan Allah masalah. Dan jangan pernah berpikir kalau saya soleh tidak ada masalah. Jangan. Justru Nabi yang bilang asyaddun nasi balaan, yang paling besar ujiannya, cobaannya, masalahnya adalah yang pertama para rasul, para nabi. Kemudian tsummal amsal, al-auliya para wali.
Semakin dekat dengan Allah, semakin diberi masalah banyak. Jadi jangan berpikir kalau orang soleh itu nggak ada masalah. Oh ya Allah, aku baru belajar sholat di usia 40. Waktu aku belum sholat, aku tidak ketik masalah. Ngapa sekarang aku sholat muncul masalah? Ya. Itu salah satu dalam tanda kutip indikasi bahwa bapak sudah masuk ke jalan yang benar. Dengan masalah itu menggugurkan dosa-dosa bapak yang lalu. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi berinteraksi dengan masalah, dan masalah apa sebenarnya yang dihadapi Nabi? Sangat banyak. Ya. Dalam hal ini pagi ini kita akan bicara masalah yang menimpa Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangga beliau sendiri. Ya. Ketika tahun 5 Hijrah, tahun 5, ada peperangan di Bani Mustalik. Ketika pulang, jadi Rasul ini berangkat perang waktu itu lama, Pak. Perjalanan perang itu jihad itu lama. Jadi menyertakan istri beliau. Kebetulan pada perjalanan itu yang dibawa adalah istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika pulang, jadi rombongan pasukan ini kan banyak. Laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Ya, pasukan laki-laki di depan. Kemudian perempuan ada yang bawa makanan, logistik dan sebagainya, ditaruh di barisan belakang. Kemudian biasa Nabi menyuruh salah satu sahabat yang terpercaya untuk tinggal stay di belakang. Tujuannya apa? Namanya ini kan banyak nih Pak, rombongan banyak. Dan waktu itu belum ada WhatsApp, kita bisa yang nak ke toilet absen, kira-kira mah itu tidak kate. Ya. Jadi koordinasi depan dengan belakang itu agak susah. Tiba-tiba ada seorang yang ditugasi untuk menyusul. Siapa tahu nanti ada senjata yang tercecer, ada bekal yang terjatuh, ada kuda yang ketinggalan, atau ada sahabat yang kemudian tertinggal di rombongan, namanya Sufwan. Biasanya beliau datang kalau sahabat rombongan ini pasukan sudah datang pagi, beliau datang sore atau malamnya, karena memang bertugas mengamati, melihat apa-apa kalau ada yang tercecer dan seterusnya. Malam istirahat, Ummul Mukminin Aisyah ya, tertinggal dari rombongan. Ya, Ummul Mukminin tertinggal dari rombongan. Berangkat sudah sahabat, berangkat sudah Rasul. Kemudian datang Ummul Mukminin Aisyah kebingungan. Di tengah padang pasir perjalanan, Pak. Yang beliau nggak tahu rute itu. Mau minta tolong sama siapa? Nggak ada. Mau teriak nggak bisa. Ya, mau informasikan nggak ada. Jadi Ummul Mukminin Aisyah berpikir, nanti kalau mereka sudah sadar saya nggak ada, pasti ada yang nyusul. Ya. Jadi beliau duduk di tempat itu. Jadi cak itu juga Bu, Bapak, kalau lagi umroh, lagi haji, naudzubillah ya, kesasar, lupa hotel, tidak usah nyari dewek merejo, tidak usah. Duduk dekat masjid, kaki ada nyemu itu. Ya, karena nanti pembimbing akan pulang. Ya. Kalau kita melok bercari, berkeliaran, tambah susah nanti, tambah jauh. Jadi Ummul Mukminin Aisyah duduk di situ, di tempat beliau istirahat semalam. Kemudian menunggulah beberapa saat, kalau ada yang pulang datang menjemput. Karena rombongan ini tadi masih dalam perjalanan, jadi tidak terlalu memperhatikan juga siapa yang tinggal dan seterusnya, dikira aman-aman saja. Maka Safwan datang. Begitu dilihatnya ini ada perempuan, Ummul Mukminin Aisyah menggunakan jilbab, bercadar. Kemudian begitu dikenali berkata beliau Ummul Mukminin Aisyah. Dia na'am. Jadi kenal. Ini Ummul Mukminin istri Nabi. Yang jadi masalah sekarang adalah Safwan sendirian, Ummul Mukminin sendirian di padang pasir yang tidak ada siapa-siapa di situ. Tapi orang dua ini adalah hamba Allah, satu Ummul Mukminin yang sangat taat, satu sahabat Nabi yang sangat taat. Dan mukmin bagi istri Nabi itu seperti anak.
Maka hukum yang beda berlaku kepada istri-istri Nabi. Mereka adalah seperti ibu bagi umat Nabi Muhammad. Maka haram dinikahi setelah Rasul meninggal. Ya, itu dari hukum fikihnya. Kemudian Safwan turun memberikan kudanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ya Ummul Mukminin irkabi, naiklah ke kuda ini. Kemudian beliau tuntun kuda itu. Begitu sampai di rombongan, mulai. Ternyata kalau gosip ini sudah ada dari zaman Nabi dulu, Pak. Mulailah masalah muncul. Ada seorang munafik bernama Abdullah bin Salul. Dia kemudian melihat ini dan berkata, itu Safwan kok datang berdua dengan Ummul Mukminin Aisyah. Ada apa? Mulai, Pak. Terbukalah pintu celah masalah pertama. Abdullah bin Salul kemudian bercerita kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat kala itu yang baru masuk Islam, yang belum terlalu kenal dengan Safwan, yang belum terlalu dekat dengan Ummul Mukminin Aisyah, sehingga muncullah cerita-cerita yang miring tentang mereka berdua. Pada saat itu masalah yang sangat besar diisukan, diceritakan bahwa wal'iyadzu billah istri Nabi berkhianat, berselingkuh. Na'udzubillah. Ini masalah besar, Pak, dalam rumah tangga. Minta sama Allah mudah-mudahan kita yang ada di majlis ini dijauhkan dari berita itu, dijauhkan dari masalah ini. Ini pasti menggoncang bukan saja ya suaminya atau istrinya, tapi keluarga besarnya. Tapi keluarga besarnya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari anak-anak kita, cucu-cucu kita dari masalah tersebut, dari ujian tersebut. Istri Nabi dituduh selingkuh. Aisyah Ummul Mukminin tidak pernah merasa ada apa-apa, dan memang tidak ada apa-apa. Turun dari kuda, masuk ke rumah. Interaksi biasa saja. Beliau tidak tahu apa berita yang berkembang di luar. Infotainment ngomong apa tidak tahu beliau. Jadi masuk dalam rumah, selesai biasa ibadah. Beberapa hari ternyata berita ini semakin membesar di kalangan kaum muslimin Madinah. Cerita ini semakin digembor-gemborkan. Akhirnya berita itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Berita itu sampai kepada istri Abu Bakar. Berita itu sampai kepada telinga Rasulullah SAW. Aisyah belum tahu. Waktu itu belum ada WhatsApp, jadi tidak dapat dia. Twitter belum ada. Aisyah ini bingung. Ngapa wong cak ini galau dengan aku? Rasul datang ke rumah, beliau mengatakan, kata Ummul Mukminin Aisyah, kok ada yang beda? Biasanya nggak begini Rasul, biasanya Rasul mesra, biasanya Rasul suka bercanda. Ini ngapa dia datang ke rumah? Jadi bertanya-tanya sendiri Aisyah. Bertanya dewe, ada apa sebenarnya ini? Semua orang diam, semua orang tidak ada yang komen. Nak nyampe ke langsung wong tidak kelemaan. Tapi ternyata ini semakin berkembang di luar. Sampai akhirnya ayahanda beliau, bapak beliau Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Aisyah. Kemudian menangis. Ini bapak ternyata yang paling susah kalau anak dapat masalah itu orang tua, Pak. Yang punya masalah anak itu kadang-kadang tenang-tenang. Bapaknya, emaknya nggak bisa tidur. Nangis Abu Bakar As-Siddiq dan istri beliau. Kemudian beliau berkata, wallahi ini musibah ini adalah musibah terbesar yang pernah menimpa Abu Bakar As-Siddiq. Kami tidak pernah diuji dengan berita seperti ini sejak kami kafir dulu. Sebelum kami masuk Islam dulu. Tapi sekarang kami sudah masuk Islam, kami mendapatkan hidayah, kami mendampingi Rasul. Kami diuji dengan berita besar ini. Apa kata Aisyah? Apa, Pak? Diceritakanlah sampailah kepada Aisyah, dan kabar ini adalah kabar terberat dalam hidup Aisyah Ummul Mukminin. Seorang perempuan yang suci,
yang tidak ada pikiran macam-macam dalam otaknya, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun, bagaimana mungkin wanita tersuci ini terkena hoax, terkena tuduhan selingkuh? Waliyadzubillah. Goncang Madinah. Barulah beliau sadar kenapa Rasul tidak semesra dulu, kenapa Rasul tidak bercanda dulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kemanusiaannya pun merasa sakit juga. Tapi kita lihat bagaimana Rasul SAW memperlakukan istrinya, tidak langsung marah, tidak langsung menghardik, tidak langsung kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk, tapi beliau duduk tenang menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau zaman sekarang mulai itu Pak rame, gedebak-gedebuk ribut ya, waliyadzubillah. Kebenaran pulo Pak, wahyu ini mutus sebulan. Allah. Kita sekarang pas sambil ketawa Pak, kalau zaman dulu kita hidup di situ, halang kepening pala. Wong yang ada di sekeliling beliau susah sekali, kacau hidup itu. Selama ini hidup Nabi dikawal oleh wahyu dalam hal masalah yang sangat rumit dan penting ini. Kenapa wahyu diam? Nabi Muhammad setiap malam nangis minta perlindungan, minta petunjuk dari Allah. Ditangguhkan. Ternyata di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita umatnya, lihat nabimu. Ketika masalah besar itu terjadi, Nabi Muhammad hanya berkata fasabrun jamil, wallahul musta'an. Ya Allah, minta sama Allah, minta dikasih petunjuk, enggak juga dikasih. Tapi ternyata beliau tidak menghardik kepada Allah. Kemudian ya Allah, payo ya Allah sekali inilah jadi lanjut tahu aku benar apa tidak. Enggak. Justru Allah malah membiarkan nabinya diselakan waktunya 1 bulan lebih. Tapi Nabi memperlihatkan bagaimana berbuat kepada Aisyah Ummul Mukminin istri beliau dengan sangat adil, tidak menyakiti, tidak menghardik, tidak marah-marah. Tapi namanya sifat sisi kemanusiaan, pasti ada yang berubah dari sifat beliau. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia yang dikawal oleh wahyu. Dari sisi kemanusiaannya pasti ada. Ditunggu wahyu tak datang. Kemudian berceritalah Nabi berdialog dengan istrinya Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah tidak bisa berkata-kata apa. Aisyah pun kebingungan, selama ini segala sesuatu yang diberikan wahyu kepada Rasul, tapi kenapa dalam permasalahan ini tidak ada yang bela saya, kira-kira begitu Pak. Saya harus bilang apa Nabi? Kalau saya bilang saya tidak selingkuh, orang-orang tidak ada yang percaya. Dan kalau saya bilang saya selingkuh, memang saya enggak. Masa saya harus mengaku yang tidak saya lakukan? Tapi semuanya, termasuk Abu Bakar ayahnya, setiap hari dirundung duka terkait hal ini. Sehingga apa yang mereka lakukan, ternyata di saat-saat genting dan masalah besar seperti ini yang mereka lakukan, semuanya kompak, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan menjadi suami yang terbaik di saat seperti itu. Jangan langsung kau umbar egomu, marahmu. Komunikasikan dengan baik. Itulah hikmah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika datang ada seorang bapak mengadu kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, anakku perempuan cantik dan aku orang kaya, banyak sekali orang yang mau meminangnya, dengan siapa aku nikahkan? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, nikahkan dia dengan laki-laki yang paling taat dan menjaga sholatnya. Kalau dia soleh, dia cinta, maka akan dimuliakan. Sudah tidak cinta lagi, dia tidak akan menzalimi. Banyak KDRT terjadi sekarang, faktornya adalah laki-lakinya tidak soleh. Kalau soleh nggak mungkin. Sebulan lebih Pak waktu ini berlangsung, sehingga sampai masanya semua orang di luar sudah ribut, semua orang sudah berkata-kata yang tidak baik. Hanya 1-2 orang saja yang diam, yang tidak percaya. Banyak sahabat mengatakan kami tidak percaya, tapi suara yang bising itu pun semakin digaung-gaungkan oleh orang-orang munafik. Begitu tiba saatnya 1 bulan lebih,
barulah Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Ahzab ayat 33. Surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah sangat-sangat ingin sudah. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan namamu ahlul bait. Aisyah yang dimaksud. Begitu wahyu ini turun disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Aisyah, ternyata yang selama ini murung, duka berubah menjadi tangis yang sangat besar. Menangis semuanya, Pak. Aisyah menangis jadi-jadinya. Abu Bakar As-Siddiq semakin bingung. Nah, kemarin 1 bulan lebih kau dituduh masalah tangismu nggak seperti ini. Sekarang datang Allah mensucikan engkau, Allah membela engkau, mengatakan bahwa kau tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Kau tidak selingkuh, kau perempuan yang soleha, yang menjaga kehormatan suamimu, menjaga kehormatan dirimu. Kenapa sekarang kau nangis sejadi-jadinya? Kata Aisyah, aku tidak pernah menyangka, Pak, aku bisa dikhitab, disebut Allah langsung dalam Qur'annya. Aku tidak pernah menyangka, aku sudah diuji sebulan ini dengan gundah gulana, malu, takut, khawatir. Sekarang Allah angkat saya. Sekarang Allah muliakan saya. Sekarang Allah istimewakan saya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa engkau, wahai Aisyah, perempuan yang suci, ahlul bait. Allah buang semua tuduhan tentang engkau, semua kata-kata kotor tentang engkau. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Semuanya itu dibersihkan, dipulihkan kembali nama baiknya. Dan ini disebutkan langsung dalam Al-Quran. Siapa anakmu ini, Pak? Sampai disebutkan Allah, sampai diajak ngomong sama Allah secara khusus di dalam Al-Quran. Dari kisah panjang ini, sadaqallahu wa rasuluh, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, kalau cara kita menghadapi kesulitan itu benar, pasti akan segera datang kemudahan dan keindahan. 1 bulan lebih menahan malu, menahan emosi, menahan masalah, tapi dilakukan dengan penuh cara sabar. Fasabrun jamil, dihadapi dengan penghambaan yang lebih baik, dihadapi dengan sabar dalam menghadapi masalah, tidak lantas kemudian meluapkan emosi, mengekspresikan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Ternyata Allah ganti dengan dimuliakan, diistimewakan di dalam Al-Quran. Bukan hanya 1 bulan, Pak, sampai kiamat ada disebutkan kisah tentang Aisyah Ummul Mukminin di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi yang kita petik dari kisah hadisul ifki, hadis cerita tersebut adalah dalam menghadapi masalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tidak pernah meluapkan dalam bentuk emosi, tidak pernah memberikan tanggapan yang berlebihan, tapi konsep yang dibaca oleh Nabi, fasabrun jamil. Ternyata sabar itu sangat indah. Berat memang, maka karena berat itulah Allah berikan, Allah hadiahkan surga bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar dalam menghadapi masalah itu pahalanya masuk surgonya tidak lagi make hisab. Maka dalam kehidupan kita pakai ini. Semua masalah yang ada dalam hidup, bukan cuma masalah keluarga saja, pekerjaan, tekanan atasan, rongrongan, nama baik yang mungkin diciderai, tuduhan dan sebagainya di masyarakat. Pasti kita ada masalah. Tapi jangan pernah menghadapi masalah tersebut kemudian kita frontal, lupa, terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Justru masalah itu dibuat Allah sebagai pintu untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ekonomi berat, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi apakah masalah ekonomi yang berat ini
menjadi alasan bagi kita untuk mengambil harta yang tidak halal, kita gagal. Kita gagal. Kita sudah berbakti, kita sudah ikut, kita sudah berkompetisi dengan baik, tapi kenapa jabatan itu selalu lewat dari kita ke orang yang kiri kanan kita saja? Apakah kita juga harus kemudian melakukan hal-hal haram supaya dapat jabatan? Tidak. Sabrun jamil, wallahul musta'an. Itu ujian Anda. Itu tempat Anda untuk naik tangga, kata Allah. Maka hadapi dengan penuh ketenangan. Punya sakit, itu masalah. Penyakit badan kita. Anak kita yang sakit, bini kita yang sakit, keluarga yang sakit. Itu masalah. Tapi apakah dengan keluarga kita yang sakit tadi kemudian kita harus mengabaikan kewajiban kita kepada Allah? Kemudian kita putus asa dan mohon maaf melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian terbetik ke dalam hati kita berangkat ke dukun, berijo aku nak berobat kemana, yang penting aku sembuh dan sebagainya. Dibuyan-buyan ke oleh dukun dan sebagainya. Ikut saja. Ini ujian dalam hidup. Ya, ujian semua. Ketika keluarga pun kena musibah, kena masalah. Jadi bagaimana kita menghadapi semua masalah dalam kehidupan, bukan saja dalam hidup rumah tangga. Punya anak, ada anak yang mungkin keras karakternya, anak yang tidak mudah dengar. Apakah kemudian sebagai bapak kita tidak pacak lagi ngomong kemudian, lajulah kau, terserah kau nak ngapuh, kau lah besar. Atau sebaliknya kita menjadi hamba Allah yang dengan penuh sabar dan jamil, tengah malam kita doakan, kita ajak komunikasi dengan baik. Hampir semua masalah yang dilakukan oleh anak, oleh generasi muda, masalah awalnya cuma satu. Komunikasi ibu bapak kepada dia nggak baik. Hampir semuanya. Ya. Dia bingung dengan pola komunikasi keluarga. Di rumah nggak ada ketenangan, cari ke diskotik, cari ketenangan. Nggak ketemu juga, nyari lagi. Sabu dan sebagainya. Naudzubillah. Sekali kena mereka, waliyadzubillah, hilang generasi kita. Hilang anak kita. Dalam hal-hal itu semua perlu belajar dari Rasulullah SAW. Rasul bukan hidup tanpa masalah, tapi beliau berhasil melewati masalah dengan cara yang benar. Orang-orang sukses hidupnya bukan hidup nggak ada masalah, tapi mereka mampu memanajerial diri berinteraksi dengan masalah. Ketika masalah-masalah itu datang, tapi kita serahkan kepada Allah, kita lakukan dengan panduan yang diridhoi Allah, konsep yang dijanjikan Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan disusul dengan kemudahan. Mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa hidup ini adalah tempat ujian, dan yang terbaik adalah bagaimana menghadapi ujian tersebut, masalah tersebut dengan kebaikan, tentu dengan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, percayalah, janji Allah tidak pernah ingkar. Janji Allah tidak pernah salah. Janji Allah tidak pernah lambat. Yang ada mungkin diberikan waktu oleh Allah untuk Allah melihat apakah kita mampu bersabar dalam menunggu pertolongan Allah atau sebaliknya. Mudah-mudahan hadis ini, kisah ini menjadi patokan, menjadi ajaran sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan, dan majelis kita pagi ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu sebelum jam 6 kalau ada yang mau didiskusikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.